Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya di sini. Kita akan membahas kembali mengenai kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang saya utarakan di dalam judul kita hari ini, yaitu apa sih yang ada di balik wabah COVID-19. Mari kita akan membahasnya sekarang. Pada saat COVID-19 melanda daerah Wuhan di China, kita masih biasa-biasa saja. Melihat berita tersebut, respon kita masih biasa. Karena hanya bagian China saja yang terkena. Tetapi setelah kita melihat begitu banyaknya nyawa yang direnggut oleh penyakit ini, setidak-tidaknya hati nurani kita pun bersedih atas kejadian COVID-19 ini. Akhirnya lama-kelamaan kita melihat bahwa penyakit ini tidak hanya berada di China. Penyakit ini menjalar ke negara-negara, termasuk negara Indonesia. Sebagian kita dan kemungkinan kebanyakan dari kita yang terjangkit, negara yang terjangkit daripada wabah ini. Pertama, yang ada di dalam pribadi kita adalah rasa takut. Takut terjangkit. Dan banyak sekali segala pencegahan-pencegahan yang dilakukan untuk memutuskan rantai daripada penyakit COVID-19. Saudaraku, siapapun kita, negara manapun yang mengalami hal ini, mempunyai satu keresahan, mempunyai satu ketakutan. Tetapi di balik segala keresahan, ketakutan, dan badai yang menimpa dunia ini, saya melihat ada sesuatu rencana yang baik yang Tuhan inginkan atas umat manusia. Apakah rencana yang baik atau rencana yang indah di balik COVID-19 ini? Apakah masih ada rencana yang indah di balik wabah COVID-19? Saya melihat hal itu. Di sini, di dalam kasus seperti ini, kita melihat dan kita menyadari bahwa kita sebagai manusia itu tidak bisa menyombongkan diri kita. Kita tidak bisa menyombongkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki pada saat ini. Pada saat wabah ini ada. Semua status sosial kita sama. Mau Anda yang kaya, yang miskin, yang menengah pun mengalami keresahan, mengalami ketakutan yang sama. Saudara-saudaraku, pada saat mungkin awal-awal ketakutan dan wabah ini terjadi, bagi mereka yang mempunyai ketakutan yang berlebihan, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, pribadi mereka sendiri. Dengan memborong mungkin bahan makanan, dengan memborong masker yang banyak, dengan menimbun hand sanitizer. Dan ada beberapa orang juga yang mencari keuntungan di dalam peristiwa-peristiwa ini. Intinya apa? Adanya keegoisan yang ada di dalam manusia untuk mementingkan pribadinya masing-masing.
Dengan adanya ini, saya mempelajari dan saya belajar bahwa kita sebagai manusia saat ini, khususnya seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, disadarkan untuk kita tidak bisa menyembuhkan apapun yang kita punya. Apa yang kita punya saat ini tidak berarti. Apakah rencana Tuhan di balik badai COVID-19 ini? Mari saudaraku, kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya buat saudara sekalian. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perikop ini sudah ada judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kita diajarkan untuk apa, saudaraku? Kita diajarkan untuk merendahkan hati kita. Merendahkan hati kita seperti Kristus, dan kita harus bersatu di dalam menangani wabah COVID ini. Saudaraku, karena inilah saya ingin berbicara bahwa di dalam masalah ini kita melihat kita diperbaharui sebagai manusia. Kenapa? Seperti yang tadi awal saya perkatakan bahwa kita sebagai manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Yaitu apa? Dosa pembawaan egosentris kita, yaitu mementingkan kepentingan kita. Kita mementingkan kepentingan kita, kenyamanan kita, mementingkan diri kita sendiri, baik kita sebagai manusia. Dan kita juga melihat itu bukan hanya dari pribadi lepas pribadi, tetapi juga kita melihat di gereja-gereja
Dan di negara-negara besar pun demikian. Tetapi dengan adanya ini yang luar biasa saudaraku, ada sesuatu yang saya lihat pemulihan terjadi. Di sini saya melihat satu pemulihan terjadi. Di sini saya melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kenapa? Kita melihat di mana-mana sekarang semua lutut bertelut, semua berdoa, semua memohon kepada Tuhan. Kita melihat di Amerika pun mengadakan hari doa nasional untuk pandemi COVID-19. Di Yerusalem pemuka agama Kristen, agama Yahudi dan Islam berdoa bersama, memohon wabah COVID-19 untuk selesai. Paus Fransiskus pun mengajak seluruh umat Kristen, seluruh dunia untuk berdoa. Dan Indonesia pun, pertama kali wabah ini ada di Indonesia dan masuk, khususnya Jakarta. Menkes pun mengatakan selain dengan tenaga medis yang dikerahkan, yang mengajak umat manusia atau mengajak umat Indonesia untuk berdoa untuk menangkal penyakit. Seperti ini saya melihat di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca. Pada saat umat Allah bersatu, pada saat umat Allah mempunyai satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mementingkan pribadi sendiri, ada sesuatu yang terjadi. Ada suatu pemulihan yang terjadi, saudara. Saat ini saya melihat semua umat manusia merendahkan hatinya dari berbagai suku bangsa untuk memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan. Mereka mempunyai 1 jam doa sekarang bersama-sama. Bersama dengan keluarga mempunyai 1 jam doa bersama. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri lagi, tetapi berdoa untuk mereka yang sudah sakit, mereka yang terkena sakit, mereka yang sudah ditinggalkan saudara-saudara mereka yang karena sakit COVID, yang mereka yang sudah berjeripaya lelah di dalam rumah sakit. Berdoa bagi mereka, para dokter dan perawat, mereka bersehati. Seperti kita sudah melihat di video-video yang kita terima mungkin di kalangan negara-negara bagian pun mereka bersehati berdoa. Saat ini Tuhan memakai badai ini untuk memulihkan umat manusia, untuk merendahkan hati mereka, untuk menyadarkan manusia bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menyombongkan diri. Kita sebagai manusia harus merendahkan hati kita karena kita mempunyai kelemahan-kelemahan. Kita sebagai manusia tanpa adanya Tuhan, kita tidak bisa, saudaraku. Kita diajarkan untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita diajarkan untuk mempunyai empati. Kita diajarkan untuk bersimpati terhadap orang lain. Sekarang kita lihat begitu banyaknya saudara-saudara kita yang mempunyai empati kepada saudara-saudara kita yang berkesusahan. Seperti saya lihat di media, banyak saudara-saudara kita yang memberikan makanan terhadap para ojol. Ada yang memberikan juga bantuan makanan kepada para kelompok tunanetra. Ada juga saya melihat mereka yang memberikan tumbler kepada orang-orang yang mengidap sakit COVID di rumah sakit. Ada yang mengumpulkan dana untuk bersatu padu, untuk menyumbang.
keperluan daripada rumah sakit. Saudara, di sini diubahkan semuanya. Kita semua diubahkan. Kita diajarkan untuk merendahkan hati kita, diajarkan untuk tidak egois terhadap sesama lagi. Kita diajarkan untuk menghormati sesama. Kita diajarkan untuk berempati, untuk mengerti kepada saudara kita. Karena dikatakan apa? Saat ini, seperti yang firman Tuhan katakan, ada satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di sini pada saat seperti ini, setelah masalah ini terjadi, orang-orang sudah mulai belajar untuk tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi bagaimana mereka bisa berbagi kepada sesama mereka yang membutuhkan. Di sini kita diajarkan bersatu. Sekarang seluruh umat bersatu, merendahkan hati, berdoa. Seperti yang tadi saya katakan, kita menyadari dengan kerendahan hati kita, merendahkan hati kita. Pertama adalah kita menyadari bahwa kita mempunyai suatu kelemahan. Tanpa adanya Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak bisa memegahkan apa yang kita punya saat ini, saudaraku. Kita tidak bisa memegahkan apa yang kita miliki saat ini. Semua dunia, umat manusia sekarang bersatu. Umat manusia bersatu, berdoa, merendahkan hati, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan untuk dapat memulihkan bangsa, negara, dan setiap kita yang mengalami wabah. Tetapi yang kita lihat bukan hanya pemulihan daripada wabah COVID, tetapi yang kita lihat sekarang pemulihan daripada umat manusia. Pemulihan dari pribadi lepas pribadi, pemulihan keluarga, pemulihan kita. Kita mempunyai kerendahan hati, bersatu, sesama gereja, satu persatu gereja berkumpul, menyuarakan hal yang sama. Seluruh dunia berkumpul, bersatu menyuarakan hal yang sama. Berdoa. Karena kita menyadari kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang berdosa. Dan kita menyadari di dalam kerendahan hati kita, di dalam persatuan kita, di dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa kita bertekuk lutut. Kita percaya bahwa Allah akan tinggal kepada orang yang merendahkan hati, berseru pada Tuhan. Seperti pada Yesaya 57 ayat 15. Saudaraku, jadi di balik rasa ketakutan wabah COVID ini, di balik wabah yang merajalela saat ini, saya melihat ada sesuatu pemulihan. Setiap kita dipulihkan, setiap kita dipersatukan untuk merendahkan hati kita, bertekuk lutut kepada Tuhan, memohon pertolongannya, memohon pemulihannya. Dan setiap kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang dapat memulihkan kehidupan kita masing-masing, yang dapat menyembuhkan kita, yang dapat memenangkan kita dari segala penyakit, dari segala pergumulan yang kita hadapi saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Di sini kita belajar, benar-benar belajar untuk merendahkan hati kita seperti Yesus. Yesus meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di surga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba, serta taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Tidakkah saudara sadari, sekarang umat percaya pun melakukan hal yang sama. Sekarang kita semua belajar untuk merendahkan hati kita, bersatu, berdoa, bersehati. Kita tidak lagi mementingkan pikiran kita lagi, tidak mementingkan pribadi kita lagi, tetapi kita sekarang bagaimana apa yang saya perbuat kepada mereka yang sakit, apa yang bisa saya perbuat kepada mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Apa yang bisa saya perbuat untuk negara? Apa yang bisa saya perbuat untuk orang-orang yang sekarang menderita perekonomian? Segala perbuatan-perbuatan yang baik sekarang, segala kepedulian-kepedulian yang kita lihat sekarang terjadi. Contohnya pun China. China pun dengan dia tahu dia harus membantu negara-negara yang terjangkit. Dengan segala apa yang dia punya, dia membantu 82 negara. Walaupun bantuan yang dia berikan gak semuanya menerima. Ada sempat percakapan perkataan, salah satunya dengan negara Washington yang saya baca dari artikel. Tetapi di sini kita lihat juga bahwa ada sesuatu kerendahan hati, ada sesuatu yang diubahkan, yaitu bagaimana peduli terhadap sesama. Saudaraku, kita bersyukur dengan adanya ini semua umat dari kalangan manapun. Di Bangladesh, mereka bersatu juga berdoa. Amerika, Yerusalem, Eropa, Indonesia, dan semuanya. Mereka berdoa. Semua umat berdoa untuk meminta kemurahan kasih Allah. Jadi saudaraku, di balik peristiwa COVID-19 ini, ada sesuatu ingin yang Tuhan perkatakan kepada kita sebagai umat manusia. Bahwa kita sebagai umat manusia harus belajar merendahkan hati kita. Untuk dapat kita berempati kepada orang lain. Untuk kita dapat bersatu sesama kepada sesama kita. Mempunyai satu tujuan, satu kasih, satu jiwa. Tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita belajar untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan melalui firman. Kita melakukan apa yang baik bukan untuk kita, tetapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus bermegah untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam, mari kita membuka di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi bagi setiap kita sekarang yang mempunyai kasih terhadap saudara-saudara kita, yang ingin membantu saudara-saudara kita, biarlah perbuatan kita ini pun hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena
tanpa adanya Tuhan di dalam diri kita, tanpa adanya Kristus dalam kehidupan kita, segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak ada artinya, saudara. Kita mempunyai keinginan melakukan yang baik, tetapi semuanya itu adalah sia-sia apabila kita masih mementingkan kepentingan diri kita sendiri, apabila kita masih ingin dipuji sama orang lain, bahwa kita sudah bisa memberi loh. Kita tidak perlu dipuji sama orang lain, tetapi biarlah semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di balik kasus COVID-19 ini, Tuhan ingin mempersatukan umatnya untuk datang kembali kepada Dia dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerendahan hati, dan menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keberdosaan. Dengan segala kerendahan hati, kita bersatu bertekuk lutut memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan tinggal di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Maka dengan ada persatuan, kesatuan, satu kasih, satu tujuan, maka tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, bahwa akan ada terjadi pemulihan, akan ada terjadi kesembuhan, akan ada terjadi kemenangan di dalam bangsa kita, di dalam dunia. Kita percaya bahwa di dalam doa yang diserukan dengan kerendahan hati, meminta pertolongan Tuhan dan menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, maka tangan Tuhan akan turun. Kuasa Allah akan menyertai setiap kita. Percayalah saudara, jangan jemu-jemu kita berdoa. Jangan jemu-jemu kita berseru kepada Tuhan. Karena hanya nama Dia yang layak kita sembah dan kita puji. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tetap lakukan persekutuanmu dengan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan kepada kita kekuatan, dan biarlah kita semuanya diberikan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.